Bismillahirrahmanirrahim. Serial Setitik Info kali ini berjudul Maghza al-Ayat. Kata maghza itu merupakan rangkaian dari makna kumaghza. Ya, ini metodologi penafsiran yang dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid ya, yang kemudian dipopulerkan kembali oleh Sahirun Samsudin. Makna kumaghza merupakan metode penafsiran yang intinya adalah pertama menggali makna original, ya ini makna yang dipahami oleh audiens generasi pertama. Maksudnya adalah kaum pada saat wahyu atau Al-Quran diturunkan. Ya. Dan kemudian kedua adalah mengembangkan makna tersebut pada signifikansinya. Nah, ini disebut dengan maghza. Ya. Nah, di mana ini diterapkan makna original tersebut kemudian diterapkan pada masa kontemporer atau pemahaman makna era kekinian gitu, yang sifatnya kontekstual. Nah, berikut di bawah salah satu uraian tentang maghza ya, maghza al-ayat ya, melalui pembahasan surat Ar-Rum ya, ayat 41. Al-Quran memberi peringatan kepada manusia melalui surat Ar-Rum ayat 41 yang bunyinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali. Dalam hal ini, frasa kerusakan di darat dan di laut oleh para mufasir klasik dibaca ya ini mengenai persoalan sosial atau social disorder. Sedangkan bagaimana para mufasir kontemporer membacanya, membaca surat Ar-Rum ayat 41, itu lebih banyak mengartikan kerusakan di darat dan di laut itu bukan sebagai persoalan sosial, namun sebagai persoalan lingkungan atau environment disorder. Dengan demikian, maghza al-ayat dari surat Ar-Rum ayat 41 ya, khususnya frasa kerusakan di darat dan di laut adalah persoalan kerusakan lingkungan. Menurut At-Tabari, ulama Islam klasik, frasa kerusakan di darat dalam surat Ar-Rum ayat 41 itu berarti pembunuhan manusia. Sedangkan kerusakan di laut diartikan sebagai perompakan atau ditafsir sebagai perompakan. Sementara Ar-Ragib Al-Ashani itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fasad adalah keluar dari keseimbangan. Fasad atau kerusakan ya dalam hal ini ya. Ibnu Katsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerusakan di darat dan di laut adalah tidak turunnya hujan dalam waktu lama sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman yang akhirnya berakhir pada paceklik. Selain daripada itu, kerusakan di bumi berupa terbunuhnya manusia. Ini sama dengan At-Tabari ya. Oleh karena adanya perselisihan serta peperangan. Sedangkan kerusakan di laut itu merupakan aksi perompakan terhadap kapal-kapal kaum pedagang yang melintas. Oleh karena itu, kunci utama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala umat patuh dan dapat menahan diri dari perbuatan maksiat, maka rahmat dari langit tercurah ke bumi, baik di darat maupun di laut. Demikian
penjelasan para ulama. Sekarang kita masuk kepada penafsiran Quraisy Shihab, mufasir modern kontemporer gitu ya, terkait surat Ar-Rum ayat 41. Dikatakan bahwa pada dasarnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu pada mulanya dalam keadaan seimbang. Dalam arti setiap entitas yang berada di bumi dan di laut itu bersimbiosis mutualisme secara optimal atau maksimal. Kemudian sayangnya manusia yang mempunyai watak rakus kemudian berupaya menguasai dan mengeksploitasi alam secara berlebihan. Akibatnya terjadi disharmoni pada alam, terjadi kerusakan mulai dari skala yang kecil maupun skala yang besar ya. Dan ini pada akhirnya berdampak balik pada manusia itu sendiri gitu. Artinya kerusakan yang ada di alam akibat ulah tangan manusia yang mengeksploitasi secara berlebihan hanya berbalik menjadikan suatu hal yang kurang baik atau negatif kepada manusia. Penafsiran senada juga dikemukakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan tafsir dari Universitas Islam Indonesia gitu. Dikatakan bahwa manusia yang diberi tugas untuk mengatur dunia itu seringkali lupa diri, sehingga kemajuan teknologi ya, itu ada dampak yang kurang baik pada manusia. Dari penjelasan sebelumnya bisa dikatakan bahwa para mufasir klasik menafsirkan surat Ar-Rum ayat 41 ya, khususnya pada frasa kerusakan di darat dan di laut itu lebih condong ditafsirkan sebagai kerusakan sosial atau social disorder. Sementara para mufasir modern kontemporer itu lebih mengartikan frasa kerusakan di darat dan di laut sebagai environment disorder. Nah ini para mufasir modern kontemporer ini dalam konteks ekologi dalam atau deep ekologi analysis dia masuk kepada level ketiga yaitu hipotesis faktual dan kebijakan normatif. Kemudian diturunkan kepada level keempat atau dilanjutkan pada level keempat ya, dalam bentuk aturan hukum, keputusan dan tindakan. Nah ini yang keputusan dan tindakan ini salah satunya adalah konsep green engineering ya, atau industrial green industrial atau industri hijau ya, itu adalah implementasi yang sifatnya dalam bentuk aturan hukum, keputusan dan tindakan. Nah, horizon baru tersebut tidak lain adalah maksa al-ayat atau signifikansi ayat, yakni pemahaman ayat pada era kekinian atau kontemporer. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.